Cara dapetin sugar daddy. Ayah kamu kasih gula. Ayah kamu kasih gula. Hukum tato, mal'un. Yang menato dan yang ditato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah. Sesama cewek ada batas auratnya? Ada. Dari pusar hingga lutut. Dari pusar hingga lutut adalah aurat yang ditetapkan menurut syariat sesama cewek. Jadi kalau Anda mungkin gak pakai bikini dan sebagainya di hadapan teman cewek Anda, itu gak masalah. Tapi kalau dari pusar hingga ke bawah hingga lutut itu gak boleh. Tapi gini, gak dosa belum tentu baik. Gak dosa belum tentu baik. Harusnya gak risih lah kalau udah kesana ya. Harusnya diisi. Contoh, apakah boleh saya sholat tapi gak pakai baju? Bagi laki-laki, boleh atau enggak? Boleh, tapi apakah saya lakukan? Ya tidak, karena risih lah. Saya ngerasa gak beradab di hadapan Allah. Begitu juga buat teman-teman sekalian. Hukum sholat jamaah bukan mahram. Secara sholat insya Allah sah, tapi apakah itu diperkenankan? Tunggu dulu, apakah di sana terdapat itu termasuk dalam perkara khalwat atau hanya ikhtilat secara umum? Contoh, kamu laki-laki, ada laki-laki, jemaah laki-laki, terus di belakang ada perempuan yang bukan mahram ikut sholat. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh aja, gak masalah. Atau rame-rame imamnya satu, terus di belakang insya Allah aman, laki-laki dan perempuan ya secara umum. Tapi kalau berdua di sini yang terjadi problem, insya Allah sholatnya masih sah, hanya saja gak boleh ya, hanya saja gak boleh. Kalau benar-benar dalam posisi khalwat gak boleh. Ingat itu, gak boleh. Dan selamat malam. Hai. Gimana caranya dapat hati ini Mas Azmi? Caranya adalah Anda menyerah karena Anda tidak akan pernah dapetin hatinya Azmi. Azmi bukan tipe Anda. Anda bukan tipenya Azmi. Boleh nggak kalau wudu pakai cincin? Bolehnya sih boleh, tapi kamu harus memastikan air itu masuk ke dalam sela-sela cincin itu. Kalau misal ketika kamu menggunakan cincin terus kamu ngerasa ini airnya gak masuk ke sela-sela cincinnya, gak sah berarti. Gitu. Jangan begitu kayak ngomongnya. Ya gimana? Saya mau jelasin biar Anda agak capek ngehalu, gak usah capek-capek ngehalu orang-orang yang udah gini. Anda boleh berharap tapi minimal realistis lah jadi orang. Saya contohnya siapa? Sebutin artis Korea yang paling cantik. Siapa? Anggap aja Ayu ya. Saya bilang, "Wah, saya mau menikahi Ayu." Harap gak masalah. Cuman apa ya? Itu gak realistis banget. Itu gak realistis sama sekali ketika saya pengen dia. Jadi gitu. Jadi minimal realistis lah jadi orang. Berapa liter itu kayak galon? Ini 3 liter. Jadi air ini dalam sehari itu enggak sih. Biasanya saya ngisi pagi hari atau kadang ngisi malam hari dan itu habis selama 24 jam tuh sisa segini. Biasanya sisa segini. Jadi anggap aja saya sehari itu minum 2,5 liter lah. Sekitar 2,5 liter. Ini kan totalnya 3 liter. Jadi biasanya ketika saya minum sisa segini gitu. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang bilang, "Saya tips bibir pink." Saya gak bilang. Saya gak bilang apa namanya bibir saya pink. Cuman ketika ditanyain tips bibir gitu, saya bilang ya udah minum aja yang banyak. Saya ngerasa aman. Sehari 8 liter. Mau mati Anda. Gagal
gagal ginjal kalau gak minum. Perasaan kalau terlalu banyak minum juga hancur juga ginjalnya deh. Itu pasti bolak-balik WC abis minum segitu. Di awal-awal kalau gak pernah minum kayak gini, kalau kayak entah ini perasaan saya atau enggak. Dulu pas di awal-awal saya berusaha pengen minum banyak, itu bolak-balik kamar mandi. Tapi lama-lama ketika saya udah sering banget minum, rasanya kayak enggak sih, saya ke kamar mandinya normal-normal aja gitu. Jadi mungkin badan kita beradaptasi atau gimana. Ada bapak dokter atau bu dokter, silakan dijelaskan. Tips mengatur waktu. Kalau saya mengatur waktunya itu bahasanya manajemen waktu. Manajemen waktu saya itu, saya bagi kehidupan saya menjadi 3 skala. Pertama skala prioritas 1, skala prioritas 2, skala prioritas 3. Skala prioritas 1 ini saya tepatkan ke jadwal yang benar-benar gak boleh sama sekali terbuang, gak boleh sama sekali ditunda, gak boleh sama sekali saya lewatkan. Apa? Jadwal ngaji, jadwal sekolah dulu, jadwal kuliah, dan jadwal-jadwal yang penting. Silakan Anda bikin. Anda yang lebih tahu tentang kehidupan Anda. Saya gak tahu kehidupan Anda. Kita beda rumah, beda kamar. Jadi mana saya tahu kehidupan Anda. Nah, lalu setelah Anda merasa bahwasanya setelah skala prioritas 1 ini sudah terlaksana, Anda catat itu, Anda catat. Di awal-awal, lama-lama gak usah dicatat juga. Setelah Anda mulai terbiasa dan tahu tentang skala prioritas Anda yang satu, dan di sana masih ada jadwal-jadwal kosong, silakan Anda bikin skala prioritas 2, di mana skala prioritas 2 ini menjadi prioritas setelah skala prioritas 1. Nah, kalau skala prioritas 2 ini masih ada juga, skala prioritas 1 sudah berhasil dilaksanakan, skala prioritas 2 sudah berhasil juga dilaksanakan, Anda bikin lagi skala prioritas 3. Nah, skala prioritas 3 ini biasanya buat main-main, jalan-jalan sama temen, ya begitulah, dan kalian tahulah sendiri. Nah, skala prioritas 3 ini baru ditetapkan. Nah, jadi gitu, diurut mana yang paling penting, lalu mana yang paling penting nomor 2, dan mana yang paling penting nomor 3. Hiburan itu masukin ke nomor 3. Atau kadang saya biasanya buat hiburan tuh benar-benar nyiapin 1 hari itu benar-benar saya gak mau ngapa-ngapain. 1 hari saya gak mau jalan-jalan sama teman-teman, gak mau sama sekali, saya gak mau juga belajar, gak mau juga ngapa-ngapain, cuman sholat 5 waktu, habis itu di kamar, benar-benar me time. Biasanya wajib buat saya itu, buat ngembaliin energi kehidupan saya, benar-benar di kamar. Rokok haram atau tidak? Rokok haram atau tidak ini sebenarnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Hanya saja pendapat yang saya pilih dan pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya, pendapat yang dipilih oleh gurunya guru-guru saya, semuanya ketika ngebahas tentang rokok mereka termasuk daripada yang mengharamkan. Makanya pendapat yang saya ambil adalah pendapat yang haram, dan ini adalah pendapat yang lebih aman untuk saya. Barakallahu fikum. Kalau Anda punya pendapat yang berbeda, silahkan. Saya hargai pendapat Anda selama Anda tahu kondisi dan waktu ketika merokok. Usahakan ketika Anda ngerokok bukan malah asapnya Anda ke orang lain. Putung rokoknya juga jangan dibuang sembarangan, dan perhatikan terhadap lingkungan sekitar Anda. Begitu, oke? Kandang ayamnya udah jadi belum? Gitu. Aduh, belum. Udah tunggu part 3-nya. Gak tahu, kayaknya masih lama. Saya nunggu paketan Shopee saya. Paketan Shopee saya ketika udah datang semua baru saya review. Kau udah lihat video joget di acara Maulid? Sudah, bahkan sudah saya stitch di TikTok. Silakan cek. Ya kan salah, apalagi yang ngerokok di motor gitu kena mata. Kalau gak salah ngerokok di motor itu bahkan ada pasalnya, saya lupa. Itu saya pernah berhentiin orang gara-gara bukan bara, itu loh. Ketika terus ada baranya gak sih? Apa bahasanya?
Intinya saya waktu itu masih SMA, saya motoran kan pulang sekolah, terus ada yang ngerokok gitu berdua gitu, ke belakang. Terus itu kena tangan saya. Wah, saya otomatis gini dong, saya langsung ngebut, saya kejar. Bapak, pakai bahasa Madura, kalau ngerokok kayaknya di jalan nggak baik deh. Otak saya melotot nih. Anda tahu kalau saya lagi marah gimana. Kayaknya kalau ngerokok di sini nggak baik deh. Anda berdosa sama saya dan Anda berdosa sama Allah, saya bilang gitu. Anda itu terus orangnya nerima aja waktu itu. Orangnya kayaknya termasuk dari orang yang gampang dinasehatin gitu. Jadi dia, oh iya, maaf ya, maaf, iya saya matikan, iya. Saya orangnya boncengan itu mereka berdua. Gitu. Apakah boleh menggabungkan niat puasa Ayyamul Bid dan niat puasa Senin Kamis? Kalau puasa sunnah insya Allah masih aman-aman aja ya. Puasa sunnah aman-aman aja. Bukan abu kan udah gak ada baranya. Yang ada itunya loh, yang masih kebakarnya tuh loh, yang kuning-kuningnya tuh loh. Boleh gak sih mendoakan seseorang untuk menjadi pendamping hidup? Boleh-boleh aja sih, gak masalah. Boleh, aman. Lihat nanti saya bakal upload juga. Iya kan, rak gini tuh percikan rokok apa iya gitu ya, begitulah. Ngapain kita debat masalah ini? Kenapa kok orang bisa membuli seenaknya padahal sesama muslim? Sebenarnya jangankan sesama muslim, Anda membuli orang yang tidak beragama Islam aja gak boleh. Ada. Malah meninggal. Fly me to the moon and let me fly. Warna hijau. Jelek hijau. Sakit banget mata. Normal-normal aja dah. Nah, dah gini aja. Kapan buat acara webinar? Gak tahu ya, masih bingung juga. Alasan Husain suka gelap? Ya karena suka. Ada dua orang yang sangat bertolak belakang. Ada niktofilia, ada heliofilia. Nah, niktofilia ini adalah saya. Heliofilia adalah orang yang suka sama yang terang-terang, suka sama cahaya, bla 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 dan sebagainya. Saya tuh gak suka sama yang terang-terang. Gak suka bukan berarti gak butuh. Ya kadang butuh. Kalau misal nih ya, saya butuh matahari, butuh berjemur ya, biasanya saya keluar, bukan dari kamar. Kapan itu gorden saya buka? Gorden itu saya buka ketika saya keluar rumah baru saya buka. Ketika saya masih ada di dalam kamar saya tutup. Dan saya berdoa semoga kelak istri saya itu, saya kan ketika nonton video ya, dibukain sama istrinya itu gordennya, ya Allah, kesel banget. Saya ngebayangin aja udah kesel banget. Kebayang udah di kamar santai-santai pagi-pagi atau siang-siang gitu, tiba-tiba gordennya dibuka gelap-gelap. Gak mau saya. Pernah mager banget? Ya pernah lah. Kenapa gak mau tinggal di goa aja? Ya mau, asalkan di gua itu saya bakalan dekor nanti. Asalkan di gua itu udah ada aliran listriknya, udah ada wifi, udah ada
Mau, saya bakalan dekor tuh nanti goanya. Aman kok. Serius. Saya bakalan di goanya kasih kasur, kasih apa. Aman kok, mau. Rambutnya lucu. Kenapa rambut kenapa giniin aja. Tinggi badannya berapa? Saya tinggi badan 167 kayaknya, sekitar 167 gitu. Kapan ke Saidia? Ke Saidia gak tahu. Kayaknya enggak deh. Enggak bakalan ke sana. Acara besok juga saya gak bakalan ke sana karena begitulah. Enggak dingin. Enggak dingin. Kenapa? Sudah ya? Saya udah capek. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Barakallahu fikum. Ada Kak Sierra nonton. Halo Kak Sierra, ini siapa aja kawan-kawan saya nonton. Ada Habib Ahmad. Halo Habib Maulana Habib Ahmad Bafagi. Tasyarrafna bihudurikum. Terus ini ada Zidan, apa Zidan? Ada Akila, hai Akila. Ada. Sudah. Thank you so much. Bye bye. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.